Shalom, menjuah-juah man benta kerina, bahan pejejeta. Ibuat ibas kitab Haiber 10 ayat 19 sampai 25. Halo tema. Tutus dengan sia-iahan. Ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tafsir. Ayat ini menekankan bahwa melalui pengorbanan Yesus, kita memiliki keberanian untuk mendekat kepada Allah dan memasuki tempat kudus kerajaan Allah dengan bebas, karena dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh darahnya. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tafsir, tabir di sini mengacu pada tubuh Yesus yang mati di kayu salib. Melalui kematiannya, Yesus membuka jalan baru yang mengarah kepada hidup yang benar dan kekal bagi umat manusia. Tubuhnya yang diurbankan menyucikan kita dari dosa-dosa dan memberikan akses kepada kehidupan rohani. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Tafsir, Yesus adalah imam besar yang agung dan sempurna, yang berfungsi sebagai perantara antara manusia dan Allah. Ia tidak hanya memberi kita akses kepada Allah, tetapi juga mewakili kita di hadapannya. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tafsir, ayat ini mengajak kita untuk datang kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Setelah hati kita telah disucikan dari dosa-dosa dan kita telah dibaptis. Ini menyoroti pentingnya menjaga kekudusan hati dan hidup. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tafsir, kita harus teguh dan tidak goyah dalam iman kita kepada Yesus Kristus dan harapan yang kita miliki dalamnya. Allah adalah setia dan akan memenuhi janji-janjinya kepada kita. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tafsir, kita diminta untuk saling peduli, mendorong, dan memotivasi dalam iman kita, dengan tujuan untuk merangsang cinta dan melakukan kebaikan dalam hubungan kita dengan sesama. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tafsir, kita diingatkan untuk tidak menjauh dari kehadiran dan pertemuan gereja, tetapi justru saling menguatkan dalam iman dan bertumbuh bersama. Hal ini semakin penting ketika kita melihat hari kedatangan Kristus semakin mendekat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam surat kepada Ibrani pasal 10 ayat 19-25, kita ditegaskan untuk hidup dalam tekun dan saling mengajak dalam iman kita kepada Kristus. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memelihara hubungan kita dengan Allah dan sesama. Pertama, dalam ayat 19-22, kita diajak untuk memasuki hadirat Allah dengan tekun dan keberanian. Sebab darah Yesus telah membuka jalan bagi kita. Marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, melepaskan semua beban dan dosa-dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah membuka pintu yang baru bagi kita untuk mengalami kasih dan kehadirannya. Kedua, dalam ayat 23, kita diajak untuk mengekalkan pengakuan iman kita dengan tekun. Tekun dalam iman mengandung arti bahwa kita tidak hanya memiliki iman di permukaan, tetapi juga kita hidup dan bertumbuh dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita tetap teguh dalam kepercayaan kita kepada Kristus, karena Dia yang menjanjikan adalah setia. Ketiga, dalam ayat 24-25, kita diberi panggilan untuk saling mengasihi dan mengajak satu sama lain. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan, kita perlu saling menguatkan dan mengingatkan akan pentingnya hidup yang berpusat pada Kristus. Marilah kita mendukung satu sama lain dalam iman, mengajak untuk melakukan perbuatan baik, dan tidak menjauh dari pertemuan-pertemuan persekutuan. Sebaliknya,
Mari kita tingkatkan antusiasme kita untuk hadir bersama. Sebab di dalam pertemuan itu, kita menemukan kekuatan dan dorongan untuk menghadapi hidup dengan penuh semangat. Dalam kesimpulannya, surat kepada Ibrani pasal 10 ayat 19-25 mengajak kita untuk hidup dalam tekun dan saling mengajak dalam iman. Marilah kita menghayati arti pentingnya hadirat Allah, mengekalkan pengakuan iman, dan saling mengasihi serta menguatkan dalam perjalanan iman kita. Semua ini tidak hanya akan membawa berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi komunitas iman kita dan dunia di sekitar kita. Amin.